Insyaallah ada jalan. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memberikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, hidayah dan hidayahnya pada malam yang ke-15 ini kita masih sempat hadir di tempat berbarak ini. Tiada lain tuntaskan saudara kita diberikan dengan salat secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang mengetahui salat berjamaah, insyaallah pada malam yang ke-15 ini yang akan memberikan santapan rohani sekaligus kebutuhan syukur yaitu Bapak Ustaz Imam Sarkas Muhammad Iskandar dan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man muslimin dan muslimat, teman-teman dan ibu dan saudara dan ibu jemaah Aisyah rahimani wa rahmatullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillah, karena nikmat Islam dan iman yang masih dilekatkan kepada kita semua, beserta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, jika kita bisa kembali bersua, bertemu, bersilaturahim dalam bentuk jamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman dan ibu yang saudara ibu jemaah Aisyah rahimani wa rahmatullah. Beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah, kami telah mengingatkan diri kami pribadi dan kita semua tentang fungsi sholat sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat yang menjadi tolak ukur dan menjadi penilaian utama di hari kemudian. Dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Idza salahat salaha al-amal kulluh wa idza fasadat fasada al-amal kulluh. Kelak yang paling pertama menjadi perhitungan dan menjadi evaluasi adalah salat. Tatkala salat itu baik, maka segala amalan kita itu dianggap baik, dan tatkala salat itu cacat, maka amalan kita yang
dulu, utamanya orang ulama kudus, itu muncul sebuah pesan yang unik. Engkau pasangan berkata diolog dari sabda Rasulullah SAW ini, dan menjadi prinsip mereka dan menjadi amanat mereka. Muncul sebuah pesan, jene terluka sempadan terpergi. Jene terluka sempadan terpetu. Ini pemahaman mereka tentang sholat yang menjadi tolak ukur utama di hari kemudian. Bahkan Imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, itu menyampaikan bahwasanya jangan bermaksiat pada saat Anda berwudu. Jangan melakukan kemaksiatan, jangan ada maksiat di dalam wudu kalian. Tapi sebenarnya di Prof. Nasaruddin Umar dari kalimat ulama kuis Pandetan Tadioro cene terluka. Kenapa orang-orang dulu, kenapa orang-orang bijak dulu, ulama dulu, Pandetan Tadioro mengatakan jene terluka sepanjang terbetul? Karena orang yang senantiasa menjaga wudunya pertanda menjaga kesuciannya, baik dari sisi perkataan dan perbuatan. Orang yang senantiasa menjaga wudunya untuk sholat saja, itu menghindari dari hal-hal yang melukai wudunya, yang mampu membatalkan wudunya sampai bertemu dengan sholat. Artinya, para ulama itu mengisyaratkan kepada kita bahwasanya wudu dalam artian bukan tatkala ada angin keluar dari tubuh atau ada hal yang keluar dari dua tempat. Kalau sistema jene, bukan itu yang dimaksud jene terluka oleh Pandetan. Yang dimaksud jene terluka oleh mereka ternyata adalah menjaga perkataan, simbol mencuci, berkumur-kumur, itu menjaga perkataan dari hal-hal yang tidak pantas. Bahkan olehnya itu Imam Ibn Taimiyah pernah berpesan kepada orang-orang muslim di kalangannya, di wilayahnya. Imam Ibn Taimiyah mengatakan ada sesuatu hal yang luntur, bahkan hampir hilang di tengah orang-orang muslim. Apa itu? Beliau mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu hampir tertutup di kalangan orang-orang muslim. Kalau kita memahami pesan Imam Ibn Taimiyah ini, maka kita dapat memahami sebenarnya setiap ibadah yang dilakukan diisyaratkan untuk mengambil hikmah di dalamnya. Bahkan Imam Malik pernah berpesan kepada Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Malik berpesan kepada muridnya yaitu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ya Syafi'i, ingat pesanku yang satu ini, jadikan ilmu bagaikan garam, jadikan ilmu seperti garam. Bagaimana ilmu yang seperti garam itu? Ternyata makna di balik pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, seperti garam tatkala kita memakan garam, fede lau, fede maleta. Kalau kita mengkonsumsi garam secara sendiri,
tanpa ada yang mencampuri garam itu, Anda dicoba petik, maka haus itu akan terasa. Begitupun ilmu, jangan pernah merasa puas dengan sebuah pengetahuan. Makanya Imam Malik berpesan, jadikan ilmu seperti garam, selalu haus dengan pengetahuan. Yang kedua, sifat garam itu tatkala dilarutkan ke dalam air, maka air itu pun menjadi asin. Ini bermakna bahwasanya ilmu itu harus disampaikan dan disebarkan. Terlepas apakah ilmu atau pengetahuan itu akan diterima oleh mereka yang menerima atau hanya mendengarkan ilmu itu. Karena sesungguhnya ketika kita pandai mengambil hikmah, maka semua orang-orang pintar yang menjadi panutan kita, terutama orang-orang pintar dari sisi agama, seperti Ustaz Somad, Ustaz Adi Hidayat, dan siapapun Ustaz-Ustaz yang menjadi panutan kita, itu bukan karena satu hal, satu perkara, satu hukum yang tidak kita suka dari pendapat mereka, semerta-merta kita menghakimi mereka dengan sosok Ustaz Kedi. Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh alim ulama tentang agama ini, karena Islam, apa yang pengetahuan tentang Islam itu sangat luas. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz A melalui media sosial itu tidak mampu kita lakukan, berat kita lakukan, sehingga kita hadir dengan perkataan Deku Shisosho. Ketidakcocokan bukan berarti menolak semua apa yang disampaikan. Bisa jadi satu hal itu tidak cocok atau tidak berat, tapi ada hukum-hukum lain, ada pengetahuan lain dari Ustaz A atau ulama A yang dimana kita mampu untuk melakukan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi sebuah beban kepada hambanya kalau hambanya tidak mampu untuk melakukan hal itu. Illa wus'aha, kecuali apa yang dia mampu. Makanya perbandingan antara pengetahuan oleh Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C yang menjadi panutan kita, bagian dari ulama yang mempelajari agama ini secara lebih jauh, maka kewajiban kita sebagai orang yang belajar secara tidak langsung kepada mereka itu memfilter, memilih. Tidak semua pendapat Ustaz Adi Hidayat mampu kita terima, tapi ada hal yang bisa kita terima dari Ustaz Adi Hidayat dan mampu kita amalkan. Begitupun sebaliknya Ustaz Somad dan Ustaz lain. Begitupun dengan empat imam mazhab dan mazhab lainnya. Oleh karena itu ulama usul yang kemudian dikenal usuliyin itu mengatakan nahnu ummatun dilalah. Kita ini umat yang berdasarkan dalil. Nahnu ummatun dilalah. Kita ini umat yang berdasarkan dalil. Selama kita punya dalil tentang sebuah perkara, baik itu perkara ibadah, mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, lakukan. Dengan catatan ada evaluasi dari setiap dalil-dalil yang diperpegang. Ada evaluasi dalam artian disengaja dipelajari itu dalil, selama dalil itu baik maka lanjutkan untuk melakukan. Tapi ketika ada dalil baru yang ditemukan lebih baik dari dalil yang diamalkan, maka beralih ke dalil yang lebih baik. Dan harus diyakini. Makanya itu iman dan ilmu tidak bisa dilepaskan. Iman dan ilmu tidak bisa dilepaskan. Keimanan ini
harus ditopang dengan pengetahuan. Terlepas dari pengetahuan itu disyukuri di sekolah atau disyukuri di teras masjid atau disyukuri dimanapun. Buktinya perbedaan awal Ramadan itu sebagian meyakini tanggal 2 dan sebagian tanggal 3 startnya. Dari mana keyakinan itu? Dari pengetahuan. Pengetahuan itu sumbernya dari mana? Dari ulama dan diyakini keilmuannya. Maka kita mengetahui pengetahuan itu dari ulama yang meyakini bahwasanya tanggal 2 itu awal Ramadan. Sebagaimana ulama-ulama tertentu yang meyakini itu dengan alasan dan dalil-dalil tertentu. Pengetahuan itu sampai kepada kita dan kita yakin tanggal 2 April adalah 1 Ramadan. Maka keyakinan kita melakukan Ramadan di awal Ramadan tanggal 2 itu sebagaimana ilmu yang didapatkan, pengetahuan yang didapatkan. Begitupun tanggal 3 dari hasil isbat yang telah dirembukan atau dimusyawarahkan oleh berbagai ulama yang ada. Oleh itu ilmu dan iman tidak mampu dilepaskan. Untuk menopang keimanan ini dibutuhkan keilmuan. Untuk menopang keimanan ini dibutuhkan keilmuan. Makanya dalam surah Al-Baqarah salah satu di antara firman Allah tentang keislaman turun sebuah perintah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita berislam secara sempurna? Apakah mengamalkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu yang kemudian disebut sempurna? Atau mengamalkan semua sabda-sabda Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab 6 kitab hadis, 7, 8 sampai 9 kitab hadis? Inikah yang dimaksud keberislaman yang sempurna? Ternyata para mufassir sebahagia menjelaskan kepada kita keislaman, kesempurnaan Islam seseorang diukur sampai di mana usaha dia mengetahui Islam itu dan mengamalkan keislaman itu. Karena para sahabat sendiri itu tidak mampu mengamalkan Al-Quran secara utuh. Para ulama tidak mampu mengamalkan Al-Quran secara utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak mampu. Sahabat Rasulullah SAW yang hidup bersama Rasulullah SAW, makan dan minum bersama Rasulullah SAW, tidur bersama Rasulullah SAW, berpergian bersama Rasulullah SAW, hanya mengamalkan beberapa ayat yang dibutuhkan di dalam Al-Quran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Teman-teman lebihku, dunia saudara lebihku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Olehnya itu, iman dan ilmu tidak bisa dilepaskan. Mendahulukan ilmu di atas iman itu adalah hal yang penting untuk sampai kepada amal-amal saleh. Begitu banyak firman Allah yang menyandingkan di dalam Al-Quran. Bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, pasti sering menemukan kata iman itu sering disandingkan dengan amal saleh. Syarat perbuatan itu harus ditopang dengan keimanan. Tapi bagaimana keimanan itu muncul hingga berbuat hal yang baik kalau tidak didasari dengan pengetahuan yang baik?
tidak didasari dengan pengetahuan yang telah ditelaah. Olehnya itu ilmu, iman dan amal soleh adalah bagian yang tidak pernah terlepas. Ini adalah satu paket yang diarahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ilmu, iman dan amal soleh. Teman-teman kaum muslimin yang rahimani wa rahimakumullah. Olehnya itu para ulama kembali mengingatkan jenis terluka sempadan tertentu yang dimaksud bukan berarti semua waktu dihabiskan untuk sholat. Yang dimaksud adalah membawa sholat itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah di masa panjang makro. Ya istilahnya. Sudah di masa panjang makro. Mati beri masa panjang makro. Apa-apa itu dihubungkan dengan sholat. Mabalu di masa panjang makro. Masa panjang setidaknya ada zikrullah di dalamnya. Bukankah sholat bagian dari doa dan doa bagian dari zikrullah, mengingat Allah? Dan setiap gerakan di apa-apa setiap gerakan beralih dari gerakan satu ke gerakan lain dalam sholat itu ada takbir di dalamnya. Diisyaratkan bahwa setiap aktivitas kita itu senantiasa membesarkan Allah di dalamnya, yang pada akhirnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis terluka sembahyang tertentu. Semoga apa yang kami sampaikan yang singkat ini bermanfaat bagi pribadi dan kita semua yang hadir pada saat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin 'amma. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf secara pribadi tidak bisa ikut berjamaah sholat tarawih karena sesuatu dan lain-lain. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi.